Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah nyata rahasia ruangan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup ruangan makam Nabi sangatlah jarang diganti. Itu karena penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Terakhir kali diganti pada tahun 1971 Masehi. Biasanya diganti setelah 100 tahun sekali. Dan seorang wartawan Al-Arabiyah, Omar Al-Midawi, beberapa waktu lalu mewawancarai salah satu dari pekerja yang bertugas untuk mengganti penutup makam Rasulullah, yaitu Syekh Ahmad Sahirti. Beliau adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah SAW di Mekah. Saat melakukan tanya jawab ini, umur Syekh Ahmad sudah sangat sepuh. Ketika saya memintanya untuk menjelaskan kepada saya tentang ruang makam Nabi, dia tampak bergetar hebat dan dia berkata dengan suara samar, "Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuan aku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Dan aku menjamin bahwa aku tidak akan dapat melakukan atau melalui pengalaman itu lagi. Kami adalah orang pertama yang masuk bersama Sayyidi Habib Al-Shera, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwaroh yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah pada saat itu. Dan Habib Maghribi dari manajemen pabrik, dan Abdul Karim Plomban, Nasir Qori, Abdul Arrahim Al-Bukhari, dan lain-lain. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka, karena saat ini mereka telah meninggal dunia kembali kepada Allah. Kami didampingi kepala suku Agos atau pemegang dan penjaga makam Nabi turun-menurun. Lihatlah lensa kacamata ini. Dan ia menunjuk ketebalan kacamatanya. Dan lihatlah berapa banyak rambut putih. Itu semua menunjukkan berapa berat tahun kehidupan yang kubawa. Usiaku meski tidak menghitung, tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1917 Masehi. Dan seumur hidupku, aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaan pada aroma indah atau parfum. Aku telah menghabiskan jangka waktu yang panjang di tahun-tahun yang tertinggal, berusaha untuk memuaskan nafsu mencium segala keharuman yang ada. Aku belajar banyak, dan aku dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa aku memiliki keahlian khusus bagaimana mencampur minyak wangi dan menghasilkan wewangian yang terbaik, dan bahwa hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wewangian seperti racikanku. Dan aku katakan ini karena aku menemukan ketidakmampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam yang diberkati itu. Ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki ruang pemakaman baginda Nabi, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah dikenal seumur hidupku. Aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma, sesuatu yang lain daripada yang lain. Bahkan akan membuat takjub seorang ahli sekalipun atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya. Ketika malam itu pintu makam dibuka, perasaan takjub begitu lengkap mengambil alih semua perhatianku. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa luasnya, tetapi menurut taksiran kami, ruang makam Nabi itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil lainnya yang tertulis di situ makam Nabi SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar Ibn Khattab. Dan aku juga melihat bahwa ada makam lain yang kosong. Dan di samping 4 makam adalah ruangan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya dulu tinggal. Kekaguman terhadap tempat itu sangatlah istimewa. Aku begitu terpesona melihat lampu-lampu antik yang menggantung dari langit-langit ruang, peninggalan dari zaman kuno.
Kami diberitahu bahwa ada beberapa peninggalan Nabi yang disimpan di tempat lain. Aku tidak tahu di mana, tapi aku tahu bahwa beberapa benda bersejarah akan disimpan di ruang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu di tempat yang sama ini. Ruang ini sebagai besar tertutup kain tenunan yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dan kain katun yang kuat, dan dimahkotai oleh sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah, tetapi di sini warnanya merah. Seperempat bagian dari kain bordir dengan tulisan ayat Al-Quran yang mulia dari surat Al-Fatihah terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Dari saking kagumnya kami sampai tidak tahu bagaimana untuk menghapus atau membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami goyang bergetar dan napas kami menderu berlomba. Kami tinggal selama 14 malam penuh bekerja dari setelah sholat isya sampai azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa sinyal dan kalau terpaksa berbicara akan kami lakukan dengan berbisik-bisik. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama dan membersihkan semua debu dari bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971 Masehi, dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Pada waktu itu mataku sudah lemah dan kacamata ini tidak pernah meninggalkan mataku sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tapi di ruang itu aku berubah menjadi orang lain. Sungguh aku merasakan hal itu, dan perbedaan itu sangat jelas bagiku. Syekh Syahirti bersumpah ketika mengatakan, "Di situ aku sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku, meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja. Bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut. Aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu. Tapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang ke udara. Seakan pasir tidak lagi pasir dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat dan muda seperti ketika usiaku belasan tahun. Padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad." Satu lagi hal yang aneh terjadi padaku yang rahasianya belum aku mengerti hingga saat ini. Kami harus mengambil kain bordir atau penutup lama sepanjang 36 meter masih tersisa. Aku mengatakan kepada mereka untuk melipat dan membungkusnya dan meninggalkannya di situ. Aku pergi ke sana dan meskipun tubuh ini sudah tua dan lemah, tapi aku sanggup memanggulnya di atas bahu ini. Aku pergi keluar dari ruang mulia itu tanpa sedikit pun merasa berat. Tapi setelah itu, mereka datang dengan 5 orang pemuda untuk membawanya dari tempat aku meletakkannya dan mereka tidak bisa membawanya. Syekh Ahmad mulai menangis pelan-pelan dan sambil mendesah. Mereka bertanya, siapa yang membawa karung bungkusan itu keluar? Yang bagi mereka sangat berat dan 5 orang pemuda dan tidak kuat tak sanggup mengangkatnya. Saat ku jawab, aku yang mengangkatnya. Mereka tertawa dan penuh rasa tidak percaya hingga Syekh Ahmad Ar-Rahim Al-Bukhari datang, penulis kaligrafi yang terkenal itu, dan bersaksi bahwa benar dia telah melihat aku Syekh Ahmad Syahirti yang mengangkat sendirian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, kisah ini pertama kali dimuat dalam harian Al-Arabiyah pada Kamis 1 Rabiul Awal 1427 Hijriah atau 30 Maret 2006 Masehi, yang mana wartawan Omar Al-Midawi melakukan wawancara langsung dengan 2 orang saksi hidup yang pernah mendapatkan tugas mengganti kain penutup makam Nabi Muhammad SAW pada tahun 1971 Masehi. Subhanallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.